Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, Ibnu Khaldun telah mengatakan al-insan madaniyun bit-tabai, bahwa pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa manusia membutuhkan orang lain. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkumpul, berinteraksi terhadap sesama, dan saling memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Semuanya itu sebagai sarana untuk membangun peradaban di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Manusia dalam berinteraksi dan berteman saling memberikan pengaruh yang luar biasa kuatnya. Oleh karena itu, manusia dalam bermasyarakat harus memperhatikan siapa yang dipilihnya untuk menjadi teman maupun sahabat. Dikisahkan pada suatu hari, ada dua orang mahasiswa yang sedang melakukan observasi tentang tanaman langka yang tumbuh di suatu hutan. Kedua mahasiswa tersebut sudah berteman sejak lama. Ketika mereka sedang asik-asiknya mengamati satu tanaman, tiba-tiba muncul seekor beruang besar dari balik semak-semak. Beruang tersebut terlihat seram dan ganas. Seketika itu juga salah seorang dari kedua mahasiswa itu dengan cepat berlari dan langsung memanjat pohon, sebisa mungkin mencapai dahan yang tertinggi yang tidak mungkin dijangkau oleh beruang. Sedangkan temannya yang masih syok tidak bisa berlari dengan cepat dan tidak sempat untuk menghindar. Ia sadar bahwa dia akan segera diserang oleh beruang itu. Maka ia pun kemudian menjatuhkan diri dan berbaring pasrah di atas tanah. Beruang itu mulai mendekat dan mengendus-ngendus seluruh muka dan tubuhnya. Si mahasiswa pun berusaha menahan nafas dan berpura-pura mati. Dan ajaibnya, tidak berapa lama beruang itu pergi meninggalkannya tanpa melukai sedikit pun. Setelah beruang itu pergi jauh, mahasiswa yang melarikan diri di atas pohon segera turun dan merasa lega karena selamat dari keganasan beruang. Kemudian dia mendekati temannya yang masih terduduk lemas di atas tanah. Dan dengan sedikit bercanda, dia bertanya kepada temannya tersebut, apa sih yang dibisikkan beruang tadi kepadamu? Sambil tersenyum kecut, temannya itu menjawab, beruang itu memberikan satu nasihat berharga padaku. Dia bilang, jangan berteman dengan orang yang tidak mempedulikan ketika engkau berada di dalam kesulitan atau bahaya. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-akhilla yauma idzin ba'duhum bi ba'din li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, dalam Islam mencari teman tidak boleh sembarangan. Sebab teman yang dimiliki oleh seseorang itu akan sangat mempengaruhi akhlak dan kepribadiannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi
atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya akan mengenai pakaianmu. Kalaupun tidak, engkau tetap akan mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Kita tidak bisa memungkiri bahwa lingkungan atau teman sangat berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian kita. Jika kita berteman dengan orang yang baik, maka insya Allah kita akan terbawa menjadi baik. Begitu pula sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang tidak baik, maka keburukan itu akan segera menular kepada diri kita. Pepatah mengatakan, anil mar'i la tas'al, wasal an qarinihi. Maksudnya, untuk mengetahui bagaimana sifat dan kepribadian seseorang, kita tidak perlu bertanya langsung kepada orang tersebut, tetapi cukup dengan melihat dengan siapa dia bergaul dan berteman. Jamaah rahimakumullah, maka bagi seorang muslim seyogianya memilih teman yang taat beribadah, yang mengedepankan kejujuran, yang bisa menjaga amanah dengan baik, yang bisa mengajak pada kegiatan yang positif, dan yang senantiasa menjaga nilai-nilai silaturahim. Rasulullah telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita di dalam mencari teman, sebagaimana sabdanya, orang yang terpilih sebagai teman di antara kalian adalah orang yang mengingatkan kalian kepada Allah jika melihatnya. Perkataannya menambah semangat kalian untuk beramal, dan amalnya membuat kalian makin mencintai akhirat. Maka mencari sahabat janganlah berdasarkan kepentingan semata yang bersifat sesaat, tetapi demi kemaslahatan bersama yang abadi, maslahat di dunia, terlebih maslahat dan manfaat di akhirat kelak. Mencari teman untuk berbagi kesenangan itu mudah, tetapi mencari teman saat keadaan susah itu sulitnya luar biasa. Justru ketika kita gagal, kita terpuruk, dan kita berada di dalam kesulitan, disitulah kita tahu siapa sesungguhnya teman-teman kita. Mawaddatus shadiq tadharu waqtadhiq. Kecintaan teman itu akan nampak ketika kita berada di dalam kesulitan. Namun di atas semua itu, para hadirin jamaah rahimakumullah, yang harus kita sadari adalah bahwa sesungguhnya teman yang benar-benar sejati tidak lain adalah amal soleh yang kita lakukan. Dikatakan ada 3 hal yang mengikuti manusia ke tempat peristirahatannya yang terakhir. 2 akan kembali dan 1 akan tetap bersamanya. Ketiga hal itu adalah keluarga, harta, dan amal. Setelah dia dimasukkan ke dalam liang kubur yang sempit dan sunyi senyap, harta dan keluarga akan segera meninggalkannya. Dan hanya amal yang setia menemani bersama di alam kubur itu. Seorang ulama menjelaskan sesungguhnya sahabat dan teman terbaik bagi seseorang adalah amal soleh yang dia lakukan. Tidak ada yang ikut masuk bersamanya ke dalam kubur kecuali sahabat yang satu ini. Oleh karena itu, mari kita ciptakan teman-teman sejati kita dengan banyak melakukan amal soleh, karena amal itulah yang akan menemani kita kemanapun kita pergi, sampai alam kubur setelah kematian kita, bahkan hingga akhirat ketika kita dibangkitkan oleh Allah kelak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.